Selamat siang Ibu. Kami mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Agrobisnis Perikanan. Saya sendiri Hizkia Walangi. Saya Elsa dari Pananginan. Dan saya pribadi Aran Kolinap. Dan saat ini kami datang untuk memenuhi tugas kelompok kami, tugas wawancara kewirausahaan. Dan sebelum kami mulai wawancara ini, bisakah Ibu memperkenalkan diri? Ya, nama saya Ibu Linda Lilian Uyono. Baik, terima kasih Ibu Linda Uyono. Dan pada saat ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan usaha yang sedang Ibu jalani. Dan pertanyaan pertama, bisakah Ibu menjelaskan usaha apa yang saat ini Ibu jalani? Ya, saya saat ini toko kelontong, ada juga bahan bangunan, kemudian alat listrik, dan lain-lain. Banyak jenis barang lah yang kami jual di sini. Ya, pertanyaan selanjutnya, kan di depan kita sudah lihat ada tertera nama UD Franklin. Kalau boleh tahu mengapa sampai beri nama Franklin? Apakah ada arti dari nama tersebut? Ya, UD Franklin itu saya ambil dari nama anak saya. Nama anak saya yang tertua adalah Yosua Franklin Sumara. Kan dalam setiap usaha itu ada yang namanya karyawan. Yang menjadi pertanyaan saya, ada berapakah karyawan Ibu saat ini? Kalau untuk saat ini karyawan yang tetap ada 2, kemudian karyawan lepas ada juga 2. Dan selanjutnya, bagaimanakah awal mula dari usaha Ibu ini dibangun? Kalau awal mula saya usahanya kecil-kecilan, bukan di toko sini ya, di belakang. Ukuran toko kalau tidak salah itu 2x3, kemudian berkembang menjadi kurang lebih 40 meter persegi. Kemudian selang waktu berselang, saya membeli tempat di depan di Jalan Trans Sulawesi, dan saat ini seperti yang adik-adik mahasiswa yang sedang duduk di tempat ini, disinilah tempat usaha saya yang sampai sekarang ini dari tahun 2006. Dan pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu mengapa Ibu sampai tertarik untuk membangun usaha tersebut? Kalau dari awal banyak hal yang saya lakukan. Pertama ya warung kecil-kecilan, kemudian usaha sensor mengolah kayu, kemudian ada juga usaha pembuatan batu bata atau batu merah, tela lah yang bilang toh. Tapi dari semua itu, selang waktu berjalan, yang tetap yang kami rintis dan berkembang sampai saat ini adalah usaha dagang yang sekarang ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu, modal awal untuk membangun usaha ini itu sekitaran berapa, Bu? Kalau modal awal pertama sekali, memang sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan nilai uang sekarang. Kalau waktu itu modal usaha ya berapa ya? Sekitar nggak sampai 1 juta. Tapi sekarang, kalau untuk sekarang dengan perkembangan waktu yang ada, kalau dilihat mungkin ya modal yang sekarang ada berkisaran 1 M lebih. Dari nol ya, Bu? Ya pastilah dari nol, usaha dari kecil-kecilan kan. Waktu itu memang masih di warung di bawah itu, ukurannya warung itu sekitar 3,5 mungkin, itu kecil sekali. Dan pertanyaan selanjutnya, berapakah omset atau pendapatan per bulannya dari usaha yang dijalani sekarang ini? Yang sekarang, Ya. yang sekarang karena kalau sebelum corona, sebelum covid itu per hari di atas 10 juta. Tapi untuk keadaan sekarang ya 5-6 juta, ada juga sampai 11 juta. Tapi kalau mau dirata-ratakan sekitar 6
6 jutaan, 6-7 juta Itu per bulannya. per hari. Kalau per bulan Kalau per bulan ya dikalikan saja no, tapi kan hari Minggu kita nggak jualan, nggak buka toko, tapi itu per hari. Jadi dalam sebulan itu dikali 25 lah, 25 hari kan. Pertanyaan selanjutnya, kita tahu bersama bahwa dalam usaha ada proses jatuh bangun, ada susah ataupun senang. Apakah Ibu pernah mengalaminya dan bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Pernah, saya mengalami itu pernah. Jadi pada tahun 2009, dari awal usaha saya yang begitu pesat, kemudian ya waktu itu saya mencalonkan diri kan, calon legislatif, dan memang habis-habisan, habis-habisan memang waktu itu. Tapi kenapa saya bisa bangun sampai saat ini malah melebihi dari yang sebelumnya? Karena waktu itu ya itulah Tuhan percayakan saya untuk mengelola proyek. Kemudian dari situ saya mendapatkan keuntungan yang lumayan dan terjadilah perputaran keuangan kembali. Terjadi perputaran keuangan pelan-pelan mulai membaik sampai seperti sekarang. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada motivasi dari Ibu yang diberikan kepada kami mahasiswa ataupun kepada orang luar di sana yang saat ini baru memulai suatu usaha atau merintis suatu usaha? Apakah ada motivasi yang akan Ibu berikan kepada kami? Ya, kalau motivasi saya, kalau untuk memang usaha dagang seperti ini yang saya jalani, memang kami sudah merasakan bagaimana jatuh bangunnya usaha ini kan. Ya. Jadi untuk itu selalu jangan menyerah dengan keadaan. Jadi berusaha untuk bagaimana proses pengelolaan khususnya di dagang ini supaya menghasilkan keuntungan. Tapi menghasilkan keuntungan juga, tapi juga orang harus melihat, kita harus melihat bahwa kita harus melihat keadaan pasar. Kalau keadaan pasar misalnya contoh yang ada sekarang kan, kalau yang lalu untuk bahan-bahan kosmetik bisa saya untung lebih, disusun lebih, tapi oleh karena di depan toko saya sudah ada Indomaret, otomatis persaingan tetap ada kan. Jadi otomatis dari situ saya ambil perbandingan harga mereka dan saya turunkan sedikit dari harga mereka. Jangan kasih sama, diturunkan sedikit dari harga mereka supaya otomatis kami di sini tidak kalah saing. Dari kalau misalnya untuk bahan-bahan seperti kosmetik, kalau yang lalu bisa untung lebih, profit bisa dapat lebih sedikit, tapi sekarang karena persaingan, jadi itu saya turunkan lebih kurang dari harga Indomaret. Karena saya berprinsip bahwa ketika mereka datang berbelanja, ada jenis-jenis barang yang tidak saya untung lebih, tapi saya bisa dapatkan di jenis barang lain. Contohnya alat listrik, atau perpus tangan, atau alat-alat motor, ya alat-alat macam motor dan lain-lain itu yang tidak ada di Indomaret dan tidak ada jenis-jenis barang seperti itu di warung-warung lain. Tapi kalau untuk jenis barang makanan kita tidak boleh untung lebih. Contoh macam terigu, gula, beras. Beras saja untuk beras donat itu saya cuma untung Rp5.000 dari Manado, harga dari Manado. Tapi kalau untuk alat listrik dengan modal saja cuma 5.000, saya bisa untung 4.000, hampir 100%. Jadi itu kalau mau dikalkulasikan, ada barang-barang yang kita untung sedikit, tapi ada juga barang-barang yang kita bisa untung lebih. Jadi setelah diplotkan itu tetap untung. Jadi jangan menyerah dengan keadaan. Jadi
seperti ini kan, persaingan tetap kan jalan. Jadi berusaha supaya kalau mau bangun satu usaha memang mulainya dari nol. Jadi tetap jangan jemu-jemu dan jangan, harus sabar dan bersaing dengan saya. Dan utama masalah timbangan. Oh? Masalah timbangan. Jadi itu toh adik-adik mahasiswa tahu bahwa apa yang terukur di dunia terukur di surga toh. Nah, jadi timbangan jangan bermain ruci, jangan curang, supaya Tuhan berkati. Terima kasih. Demikianlah wawancara yang boleh kita lewati bersama. Kami ucapkan terima kasih pada narasumber Ibu Linda yang telah memberikan motivasi, waktu, dan kesempatan untuk kita para mahasiswa. Semoga motivasi yang diberikan boleh bermanfaat bagi kami ke depannya dan juga bagi orang-orang lain yang ada di luar, sehingga usaha mereka boleh maju seperti yang Ibu Linda. Dan juga semoga usaha Ibu Linda semakin hari semakin maju. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Siang.